أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? 252 kah? 253. Ujar Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Yang artinya wallahu alam. Allah Ta'ala juga yang tahu persis, maknanya atau artinya. Cuman kita di sini mengartikan sesuai pemahaman ulama-ulama tafsir. Tilkar rusulu, yang demikian itulah para rasul, rasul-rasul, nabi-nabi, khususnya nang 25 nabi dah. Apalah pian 25 nabi dah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berurutan dah apalah. Tapi mun bitakune Bang. Ismail tuh nabi kada? Hah? Kada nih kita Ismail tuh nara nabi kada? Nah, nabi ya. Kalau anu tuh banyak kayak kalau orang ngerti ini Ismail, artinya bila ditakuni Adam tuh nabi kada? Nabi berarti asal tahu biar kada hafal 25 tuh, asal ditakuni hafalah 25 kada hafal. Daud nabi kada? Nabi. Nah berarti anu aja tah kada apa tak tahu aja tah walaupun kada hafal urutannya. Misalnya seromahan hafal lah kan ya dalam rumahnya itu di rumah 20 ikung pada tahu, tapi mun tetamu orangnya tahu lah awaing itu bagian di rumah itu. Nah itu asal itu ada apa kada hafal 25 asal bila ditakuni udin nabi lah lain lah. Nah berarti bisa membedakan nang mana nabi nang mana kada anang lain lah anang. Tapi kalau Yunus nabi lah itu maksudnya asal hafal aja orangnya walaupun kada hafal urutannya. Binando tah ngini nabi gitu. Nah Firaun lain nabi kala, Musa nabi. Nah berarti bisa tuh membedakan. Faddalna ba'dahum ala ba'din, kami lebihkan akan sebagian mereka itu nabi atas sebagian. Artinya setiap nabi ini memang mulia sebenarnya di sisi Allah, cuman berbeda-beda pangkatnya. Tentunya Nabi kita kan paling tinggi pangkatnya daripada Nabi Musa misalnya. Gitu nah, pada masalah martabat kesempurnaan, nah dikhususkan Tuhan sebagian misalnya dengan sifat yang nang lainnya kan tidak bisa sifatnya itu. Minhum dalam ayat itu setengah daripada mereka itu para rasul. Man kallamallah, ada orang nang bisa bepandir lawan Allah Ta'ala, bercakap-cakap, bermukallamah kepada Allah tanpa perantara, seperti Nabi Musa ketika beliau dalam keadaan bingung, waktu itu bingung mencari jalan Sidin berjalan mulai Madian, namanya Madian ke Mesir, bingung. Nah waktu itu Sidin diberikan keistimewaan situ bermunajat kepada Allah di bukit Turi Sinanya, bepandir lawan Tuhan tanpa perantara. Itu man kalam Allah. Nah termasuk Nabi kita man kalam Allah jo, orang yang bepandir kepada Allah waktu Isra Mi'raj ketemu Allah tidak bertempat, itu Nabi kita langsung berpandir tanpa perantara, langsung berpandir dengan Allah Ta'ala. Jadi dua jeneng manusia nang diberikan keistimewaan kau pandir lawan dua ya, Nabi kita lawan Nabi Musa. Lainnya ada mungkin perantaraan malaikat Jibril. Artinya kan ada nang diistimewakan daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita lawan Nabi Musa. Nah kemudian sambungan ayatnya, warafa' ba'dahum darajat, dan meninggiakan Allah Ta'ala akan sebagian malaikat Nabi. Ada sebagian malaikat ditinggiakan daripada sebagian derajat, beberapa derajat.
Ada nang tak tinggi derajatnya, ada nang tak kurang tinggi. Contohnya seperti Nabi Ibrahim dalam tafsir Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala jadikan Khalilullah, kekasih Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Kalau kekasih itu kan orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim yang gelar kekasih Allah Khalilullah. Nah, tapi Nabi kita lebih lagi kena, Nabi kita Habibullah. Habibullah itu kekasih Allah aja. Habib itu lebih dekat daripada Khalil, lebih hebat daripada Khalil. Nah, yang mana pangkat Khalilullah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu tidak diberikan kepada yang lain. Termasuk Nabi Idris diangkat juga, bukan cuma derajat sidin diangkat, sidinnya diangkat kemana, ke tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan Nabi Idris itu sebagaimana di surga sudah. Bagaimana di surga sudah. Tahu ulun kada ingat kisahnya apakah persis kayak ini kisahnya. Nabi Idris itu kisahnya maukah masuk surga, mau aja tapi mati dulu ya, lalu dimatiakan kisahnya, enggak ada salah. Lalu dimasukkan ke dalam surga, lalu disuruh keluar, kadang lagi kah kayak itu atau sandal sidin kah, sidin tinggal di surga kayak itu kan yang lagi ulun lah. Nah, jadi orang pian bila masuk surga ini harus mati saja, aku sudah mati sidin. Ada juga diangkat Tuhan ke tempat yang tinggi. Nah, kemudian Nabi Daud juga diistimewakan Allah Ta'ala. Beliau mempunyai pangkat kenabian dan pangkat kerajaan. Sudah kalau kita bicarakan yang mana dijamin Bani Israel, kalau memegang pangkat kenabian Nabi aja ada raja, atau misalnya menjabat sebagai raja aja Nabi kada. Atau adapun Nabi Daud ini sedin raja sekaligus Nabi. Nang lain-lain kan ada kayak itu. Nah itu kan berarti dilebihkan, diangkat daripada derajatnya daripada nang lain. Nah, Nabi Sulaiman mestinya diberi keistimewaan. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan apa? Sidin kau menundukkan manusia, menundukkan jin, menundukkan burung, angin. Sidin nak ke barat ke timur pakai angin aja, terombang. Dan itu tidak ada Abah Sidin, tidak ada bagi Abah Sidin. Nabi Sidin Nabi Daud tidak yang bisa menundukkan binatang, jin, manusia itu tidak. Artinya setiap nabi itu punya keistimewaan masing-masing. Nah, adapun Nabi kita Muhammad SAW keistimewaan Sidin dikhususkan, diutus kepada seluruh jin dan manusia sampai akhir zaman. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya pulang tidak kami utus engkau wahai Nabi kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi yang dapat rahmat itu bukan cuma Islam, orang-orang non muslim dapat rahmat juga, tapi di dunia aja bang lah, di akhir tetapi masuk neraka. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Lawan juga kata ulama, mukjizat keistimewaan yang diberikan kepada nabi-nabi yang dulu itu nabi kita ada berataan lawan nabi kita. Contohnya Nabi Sulaiman kan bisa bahasa binatang kan. Nabi kita binatangnya nang bahasa, Nabi Muhammad kelak berpandir dengan bahasa Arab, hebat lah kita. Nah, jadi syariat Nabi Muhammad pun itu menghapus syariat-syariat yang dahulu. Nabi Muhammad dilahirkan, diutus membawa syariat yang hanyar, syariat yang dulu berlaku lagi. Nah, itu. Kemudian sambungan ayatnya dalam ayat itu, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan artinya kami berikan akan Nabi Isa bin Maryam, anak Maryam, putra Maryam. Karena Nabi Isa ini kan dari bisi abah, bukan si anak zina lain. Memang dikehendaki Allah. Jangan bingung. Mana aja abahnya Nabi Isa, Nabi Adam tuh bang? Kada di bisi abah, kada di bisi mamaha. Kalau enggak puasa aja. Tapi kalau sekarang kada kawal lagi lah. Anu jar, abahnya kada ada mamanya ada aja, menuruti Nabi Isa aja. Nah itu udah kawan itu. Oh ini kan biasanya anak hasil zina ya kan, abahnya kada ada jar. Nabi Isa aja nuruti Nabi lain. Nabi Isa tuh memang dikhususkan. Makanya dinisbahkan kepada Muhammad Sidin Isa bin putra Maryam. Nah, diberikan apa? Al-Bayyinat. Al-Bayyinat itu tafsirnya lah segala keajaiban mukjizat
di antaranya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Orang itu sudah mati, dikubur misalnya sudah puluhan tahun. Nabi Isa kalau menghidupkan orang itu, "Qum bi iznillah," ya Nabi. Bangunlah kamu dengan izin Allah, bangun. Tapi imahnya mati pulang. Nah, itu mukjizat Nabi Isa. Di antara mukjizat Nabi Isa pulang bisa menyembuhkan orang buta. Jadi ada orang buta di zaman Nabi Isa tuh datang ke Nabi Isa aja didoakan sidin ampeh buta, atau kabur ke ampeh kada perlu ke dokter lagi. Nah, menyembuhkan penyakit celak. Celak itu adalah orang yang di tangan putih-putih. Nah, putih-putih. Atau sampai kamu ada sabur atau awak penyakit celak. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit celak tuh. Dan Nabi bisa juga menghabarkan sesuatu yang gaib-gaib yang kadang dilihat oleh mata manusia secara zahir. Nabi Isa kawa. Nah, jadi setiap nabi itu punya keistimewaan. Wa ayyadnahu biruhil qudus, itu dalam ayat tuh. Dan kami kuatkan akan Nabi Isa di biruhil qudus. Roh Kudus itu siapa? Orang Nasrani sering kan menyebut Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus versi Al-Qur'an siapa? Yaitu Jibril. Kami tolong Nabi Isa dengan perantaraan Jibril pada awal-awal perkaranya, dan pada pertengahan perkaranya, dan pada akhir perkaranya. Awal perkaranya yaitu Jibril meniup ke rahim Siti Maryam, ditiup Jibril lalu hamil. Bukan Jibril lah abahnya Nabi Isa, ditiup, diperintah Allah meniup rahim Siti Maryam. Sekalinya hamil. Dan hamilnya tuh rasanya kayak kada lawas, kayak sekejap aja. Mbak tuh beranak itu nah sehari itu aja. Kadang nang berbulan-bulan tah. Nah itu. Kemudian Nabi Isa dilajari Jibril pulang tentang ilmu agama. Nah, Jibril. Kemudian Nabi Isa dipelihara oleh Jibril daripada musuh. Nabi Isa ini dimusuhi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hendak membunuh, orang Yahudi hendak memusuhi, membunuh juga. Nah, kemudian atas pertolongan Jibril, tentunya pertolongan Allah hakikatnya, diangkat Nabi Isa ke langit ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh. Diangkat ke langit. Nabi Isa sekarang masih hidup kan, karena di akhir zaman turun kan Nabi Isa nih. Nah, kemudian dalam ayat itu, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Yang artinya jikalau menghendaki Allah Ta'ala, jikalau Allah Ta'ala menghendaki, niscaya tiada saling membunuh oleh orang-orang yang sesudah datang kepada mereka keterangan kebenaran. Itu orang-orang yang mereka itu hidup sesudah para rasul daripada umat-umat yang bermacam-macam, dengan bahwa Allah Ta'ala jadikan mereka itu sepakat atas mengikuti Rasul yang bersatu atas kalimat yang benar. Jadi seandainya mereka itu bersatu mengikuti para Rasul, sehingga mereka itu tidak saling membunuh, tidak saling berselisih paham. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka itu berselisih paham fiddin pada masalah agama. Paminhum, maka di antara mereka itu man aman, ada yang beriman. Ya kita ini beriman nah. Kita beriman dengan nabi kita dan nabi-nabi yang lain. Kita beriman dengan Quran, bukan cuma beriman dengan Quran, kitab Taurat, kita beriman juga kitab Taurat asli, malah Injil asli, Zabur. Nah, wa minhum man kafara. Saudara ayat itu kan, wa minhum man kafara. Setengah daripada mereka itu ada orang yang kafir, yang kada percaya. Nah, orang-orang non muslim zaman sekarang kan kada percaya dengan kenabian Nabi Muhammad gitu. Mereka itu mesekutukan Allah dengan Nabi Isa kan. Kada percaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itu perselisihan mereka itu pada agama yang membawa mereka itu kepada kadang-kadang saling membunuh gitu. Walau sya'allahu maqtatalu. Nah, jikalau menghendaki Allah Ta'ala, saya tiadalah mereka itu berselisih paham atau saling membunuh. Nah, karena perselisihan mereka itu bisa membawa kepada permusuhan. Itu memang kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala memilih akan yang demikian itu. Sebagian mereka itu ada yang beriman, sebagian mereka itu ada yang kafir. Itu kehendak Allah Ta'ala juga. Dan
atau ayat berikutnya, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, dan tetapi Allah memperbuat apa yang Ia kehendaki. Kata salah Tuhannya, Allah Taala memberi iman kepada orang yang dikehendakinya dan menjadikan kafir orang yang Ia kehendakinya, dan kita kada boleh menentang atas perbuatan Allah. Kalau misalnya kenapa Tuhan gini, kenapa terserah Tuhannya gitu nah. Jadi ada aja kan hikmahnya, nambah hikmahnya supaya neraka kan berisi kan oleh orang-orang kafir dan surga berisi oleh orang-orang beriman. Tapi alhamdulillah kita nih jadikan orang yang beriman, mudah-mudahan mati beriman juga dan masuk surga dan kada masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin bismillahir rahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.